Haleluya, haleluya. Melalui pujian ini kami diingatkan Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk dapat menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Menjadi pelaku firman tidak dapat kami berjalan sendiri. Biarlah Yesus akan terus menuntun kami, memegang tangan kanan kami, membimbing kami, untuk kami dapat melakukan yang menjadi kehendak-Mu. Dan juga suatu kerinduan dalam kehidupan kami, berjalan serta-Mu setiap hari. Tuhan, karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat lemah Tuhan, sangat lemah. Karena itu kami sangat memerlukan kekuatan-Mu. Kami sangat perlu bimbingan-Mu. Kami sangat perlu tuntunan-Mu, ya Tuhan. Menghadapi keadaan akhir zaman ini, kami sangat membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau akan terus menyertai kami setiap hari, dan kami juga tidak akan jauh dari Engkau, tetapi semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih pada malam hari ini. Inilah yang menjadi salah satu kerinduan kami, bahwa kami beribadah untuk mendekatkan diri kepadamu. Karena kami membutuhkan firman-Mu yang sebentar kami akan menerimanya. Kami akan duduk dengan tenang seperti Maria rohani, duduk di bawah kaki Yesus, merendahkan segenap kehidupan kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Karena kami percaya setiap apa yang Kau katakan menjadi kekuatan dalam hidup kami semuanya. Biarlah kami seperti seorang murid yang mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Roh Kudus urapi kami semuanya, ya Roh Kudus urapi lidah mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan semua dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami persilakan doa kami dan kami terima firman pengajaran-Mu. Haleluya, amin. Puji hormat syukur hanya bagi Kristus, kepala mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia. Kasih persaudaraan, puji Tuhan, keluarga Sion, suatu berkat yang besar, suatu anugerah yang melimpah kalau kita bisa bersekutu, bisa beribadah. Karena dengan kita beribadah, ini juga kita belajar menjadi pelaku firman. Karena untuk ibadah pun itu diperintahkan oleh Allah. Beribadahlah kepadaku. Jadi kalau kita bisa beribadah pada malam hari ini, kita belajar menjadi pelaku firman. Dan Allah berjanji, Yesus berjanji, setiap orang yang menjadi pelaku firman pasti disediakan berkat oleh Allah. Ya, Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, diberkatilah air minumanmu, rotimu diberkati, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Terlebih berkat rohani kita dapatkan. Kita tidak sia-sia ibadah, tidak sia-sia. Karena Allah sudah menyediakan berkat itu dan kita tinggal mengambilnya. Dan Allah sangat peduli akan kehidupan kita. Karena di dalam setiap persekutuan, dalam setiap pertemuan, Allah selalu berbicara, menyampaikan isi hatinya. Dan isi hati Allah yang mau disampaikan banyak sekali. Karena itu mari kita terus tekun, atau dalam bahasa Jawanya telaten, untuk belajar firman. Sedikit demi sedikit kita belajar, seperti jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam membaca kitab suci, bertekun selalu belajar firman. Karena dengan kita belajar firman yang sebenarnya firman pengajaran, belajar dengan sungguh-sungguh juga menguatkan pemahaman kita, dan kita semakin dalam mengerti apa kehendak Tuhan. Dan juga nanti kalau ada ajaran lain yang gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sesuai dengan Alkitab, kita bisa menolaknya. Karena itu sebelum kita menolak ajaran yang lain, kita perlu belajar firman Allah dulu. Kita belajar dengan sungguh-sungguh dulu, agar kita bisa membedakan ini ajaran yang benar atau tidak. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan terus belajar apa yang menjadi perkataan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus bersabda bahwa kita harus memelihara firman. Kita harus taat firman.
Kita harus menjaga firman itu dalam kehidupan kita. Karena namanya memelihara, orang yang memelihara sesuatu itu pasti dijaga. Saya memelihara ikan, saya memelihara ternak yang lain misalkan, pasti akan dijaga. Enggak mungkin disia-siakan. Nah karena itu Yesus bersabda, kita harus memelihara firman itu. Dan kalau Yesus bersabda apapun itu, pasti ada maksudnya, pasti ada rencananya. Dan mengapa pada malam hari ini Yesus bersabda supaya kita memelihara firman? Rahasianya adalah di Lukas 11 ayat 28. Mengapa kita harus memelihara firman? Ya, Lukas 11 ayat 28. Yang sudah mendapatkan ayat ini, silahkan berdiri. Kita akan membaca firman Allah pada malam hari ini yang diawali di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ini kita belum melakukan loh. Karena firman Allah mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang awalnya apa? Mendengar saja sudah dikatakan belum melakukan loh, ini belum loh ya. Jadi dengan tegas Yesus katakan bahwa bagi siapa saja yang mau mendengar firman berbahagia. Ini berkat yang sangat besar, mendengarkan saja loh. Belum melakukan, apalagi melakukan tambah berlipat lagi nanti berbahagianya. Sangat jelas katakan ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, karena itulah kasihan kalau kita sudah membaca ayat ini bahwa rahasia kebahagiaan adalah dan memeliharanya. Ini dua pokok rahasia yang sangat-sangat penting sekali dan tidak bisa diremehkan. Jadi rahasia berbahagia hanya dua saja. Tidak neko-neko kan? Sederhana sekali. Mendengarkan dan memeliharanya. Tapi, nah ini, untuk mendengarkan firman itu perlu perjuangan. Hanya untuk datang mendengar firman pun butuh perjuangan. Dan musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Malas. Itu diri kita kan? Itu musuh kita kan? Jadi untuk mau dengar firman pun musuh kita yang utama adalah malas. Malas ibadah, malas dengar firman. Gitu kok mau bahagia? Kan gak mungkin. Karena dengan tegas dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau kita mau bahagia, ya dengar firman dan memeliharanya. Kita perdalam ya, puji Tuhan. Ya. Kecepatan, ya. Iya, ya. Terima kasih. Sangat sensitif sekali ya. Ya. Jadi langsung dipercepat khotbahnya ya. Biar cepat selesai ya. Haleluya. Oke. Ya, enggak apa-apa, itu mungkin kabelnya kurang maju. Tadi saya nancapkan kurang maju dikit ya. Enggak apa-apa. Oke. Setiap manusia itu pasti punya konsep atau cara pandang tersendiri dengan kata bahagia. Si A pasti punya pandangan begini. Oh, kalau aku bahagia begini. Aku kalau pengen bahagia begini. Berikutnya muncul, oh enggak bisa. Kalau aku bahagia seperti ini. Jadi setiap orang itu punya konsep atau cara pandang berbahagia itu beda-beda. Pendapatnya berbeda-beda. Baik yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, pasti punya cara pandang berbeda dalam mengartikan apa itu bahagia. Ya, ini sudah saya simpulkan. Ya. Bahagia menurut dunia atau menurut kita secara manusia, yang pertama itu sukses. Ya kan? Pasti yang dipikirkan, oh kalau aku sukses aku bahagia. Nggak tahu sukses apa.
Sukses dalam membangun mahligai rumah tangga, atau sukses dalam usahanya, atau sukses dalam bisnisnya, ya, atau sukses dalam membangun ini kisah kasih dengan pasangannya, itu katakan bahagia. Banyak hal yang katakan itu. Pokoknya sukses ya. Atau merintis usaha, dia sukses, katakan bahagia. Kemudian si B bilang, oh enggak bisa. Itu yang si A bilang ya, bahwa bahagia itu adalah sukses. Si B muncul, oh enggak bisa. Kalau menurutku, bahagia itu kalau bisa berkumpul bersama keluarga. Apapun yang terjadi kalau kumpul sama keluarga, bahagia. Karena memang ya di akhir zaman ini untuk kumpul dengan keluarga itu susahnya minta ampun. Karena berbagai macam kesibukan secara pribadi, secara individual, sehingga susah untuk bisa berkumpul bersekutu. Kalau enggak janjian dhisik itu susahnya minta ampun. Satu rumah sekalipun untuk bisa kumpul itu susah, harus tahu sela-selanya. Dan kalau kita dikatakan bisa berkumpul itu bahagia. Kata si B. Datang si C, gak terima, oh gak bisa. Bagi saya, bahagia itu kalau aku bisa berkarya. Aku bisa membuat proyek. Aku bisa membuat apartemen tingkat 50, itu aku bahagia. Berkarya kan. Aku bisa membuat patung, itu aku bahagia. Aku bisa melukis, itu aku bahagia. Bahkan aku bisa membuat ya gitar elektrik, itu aku bahagia. Dan aku bisa membuat suatu alat yang aku nggak usah ke gereja, tapi aku bisa mendengarkan firman, itu aku bahagia. Itu kalau orang yang mengatakan bahagia dari segi berkarya. Datang si D, Pak D atau Bu D, ya si D ini loh. Ya enggak bisa loh, namanya bahagia itu kalau mencintai dan dicintai. Ya, gimana coba? Ini Bu D, maksudnya yang bagian D dan Pak D, ini bilang, sukses nggak bisa, berkumpul nggak bisa, berkarya enggak. Aku bahagia kalau aku dicintai dan aku juga bisa mencintai, itu bahagia. Dan memang pasangan kalau mencintai dan dicintai bahagia enggak? Halo? Lu nggak pernah dicintai kita? Sakno ya? Melas ya. Lu aku mencintai tapi dia nggak cinta. Nah itu beda lagi. Aku maksa mencintai tapi dia nolak. Itu kasus. Jadi Pak Denny bilang, Bu Denny bilang, bahwa kalau mencintai dan cintai itu adalah bahagia. Punya banyak pandangan. Ya silahkan, karena orang bebas berpendapat. Kan Allah mengaruniakan hikmat untuk kita bisa berpendapat. Si E muncul. Kalau kamu bisa menjadi dirimu sendiri, itu berbahagia. Artinya apa? Kamu nggak terpengaruh orang lain, itu dikatakan bahagia. Bebas berpendapat. Ini versi dunia. Tapi jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, itu sangat bertolak belakang A, B, C, D, E ini. Karena versinya Yesus atau menurut Yesus, yang dikatakan bahagia adalah yang apa tadi? Tapi pada kenyataannya orang banyak mengejar ini untuk bisa bahagia. Nah ini loh. A, B, C, D ini dikejar manusia semuanya dan pada umumnya termasuk anak-anak Tuhan supaya bisa berbahagia. Aku sukses karirku, nggak perlu ibadah, nggak perlu firman, nggak perlu Tuhan agar aku bahagia. Aku mau kumpul sama keluargaku, wes gak peduli yang lain. Jadi A, B, C, D ini versinya manusia yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus bersabda bahwa kalau kamu ingin berbahagia, dengarkan firman dan peliharalah. Dan ternyata pada kenyataannya umat Tuhan sekalipun untuk setiap mendengarkan firman itu perjuangannya minta ampun, ya. Itu sampai dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 apa? Tidak biasa untuk dibuka saja untuk meyakinkan.
Karena ini juga perjuangan loh. Hanya untuk mendengarkan firman pun itu perlu perjuangan. Namanya mendengarkan firman bersama-sama ya bersekutu. Ibrani 10 ayat 25, pasti sudah hafal ayat ini, tapi kita baca lagi ya. Makin dibaca makin mengerti apa maksud Allah ya. Ibrani 10 ayat 25, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, firman Allah mengatakan loh ya, janganlah kita menjauhkan diri dari, kenyataannya bagaimana? Malah banyak orang, banyak umat Allah, banyak anak Tuhan yang suka menjauhkan diri dari pertemuan. Ini firman Allah. Artinya bahwa untuk mendengarkan firman pun perlu perjuangan, keluarga Sion. Ini sudah difirmankan. Luar biasa ya. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata ada orang-orang yang terbiasa untuk tidak bertemu dalam ibadah. Ya kan online jadi di rumah. Oke. Tapi faktanya, apakah benar kalau di rumah ikut ibadah live streaming? Memang saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Gitu kan? Karena ada yang pakai alasan seperti itu, toh aku di rumah ikut live streaming. Tapi kenyataannya apakah ikut atau tidak? Ya memang saya tidak tahu. Tapi ingat, Allah melihat apa yang kita perbuat. Dia Maha tahu bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah. Ya memang kondisi yang harus mengharuskan kita, memang yang benar sebenarnya ya tidak terpisah menjadi satu. Tapi karena keadaan kondisi yang harus dipisah offline dan online. Tapi kalau kita membaca ayat ini, kita diingatkan kembali bahwa jangan sampai kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, jangan menjauhkan diri. Ya biarlah ayat ini menjadi peringatan untuk kita. Yang setia ibadah tingkatkan, yang enggak setia biar ini menjadi kekuatan untuk kita. Kalau toh sekarang ini tidak ikut ibadah live streaming, nanti kalau anggota keluarga yang datang bisa diberitahukan. Ya enggak usah diberitahu, nanti kalau kita ceramah malah dikira kayak pendeta kayak gitu ya. Suruh baca ayatnya saja. Karena ada anggota keluarga yang mengatakan begitu, dinasihati, kayak pendeta kayak gitu kan. Nah, dinasihati bila jadi baik sama tidak mau. Ya mungkin saking pinternya ya, saking ngerti Alkitab gitu ya, sampai ditolak-tolak gitu. Jadi untuk keluarga Sion semuanya, setialah beribadah, setialah dengar firman. Dikatakan berbahagia. Bahagia menurut Yesus itu yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sejenak kita kembali dulu, sebelum kita buka Wahyu, kita kembali ke Lukas tadi, ya Lukas 11 ya. Sedikit saya mau menyampaikan latar belakang munculnya ayat ini. Jadi Yesus mengatakan di ayat 28 ini karena latar belakangnya itu di ayat 27. Kita baca ya, jadi sebelum kita dalami, kita masuk ke kitab Wahyu ini, kita baca dulu ayat yang ke-27 ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini agak aneh juga, agak bertolak belakang, karena Yesus ini posisinya sedang menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Itu di ayat yang ke-14 ya. Ayat 14, kita baca saja biar tahu nanti latar belakangnya kok muncul ayat 28 ini ya. Ayat 14, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Oke, cukup aja. Yesus saat itu menyembuhkan orang,
yang bisu karena ada setan yang masuk. Jadi ada setan yang membuat bisu. Ada setan bisu. Saya berpikir begini, setan bisu kalau nggoda manusia kayak apa ya? Kan setan biasanya banyak bicara atau kan gitu kan? Nah, atau manggil, "Hoi, halo." Nah, kalau setan bisu, masa setan pakai bahasa isyarat? Kan nggak mungkin. Gitu kan? Oke. Jadi ada orang bisu karena setan. Nah, ayat 14 dan 15 ini menyimpulkan bahwa setiap perbuatan baik itu tidak semua orang menerima, ada yang sirik. Jadi kalau kita berbuat baik itu jangan dikira semua orang menerimanya. Pasti ada yang tidak suka. Yesus ini berbuat baik, tapi ada yang mengatakan, dia ngusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sekarang logikanya, lah mosok Yesus itu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Lah Yesus itu siapa? Ya memang ini bisa dikategorikan orang-orang yang belum paham siapa Yesus yang sesungguhnya. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbuatan baik itu pasti ada yang tidak suka. Jadi keluarga Sion, kalau nanti berbuat baik kepada siapa saja, terus ada rekan-rekan yang sirik, dikatakan dia berbuat baik supaya dapat ini, dapat ini, tidak usah dihiraukan. Dia sirik. Biasanya orang yang sirik itu dia tidak bisa berbuat baik. Jadi tidak usah bingung, tetaplah berbuat baik. Nah, kemudian tahu-tahu muncul orang yang mengatakan berbahagialah ibu dan seterusnya. Saya baca lagi, ini alasannya apa? Kok tahu-tahu ada orang atau seorang perempuan yang tahu-tahu dia tuh datang dari antara orang banyak dan mengatakan berbahagialah ibu dan seterusnya di ayat yang ke-27 itu. Saya membaca ayat yang di atasnya. Berarti ini rupa-rupanya dia ini mengikuti perkumpulan orang-orang itu dan Yesus menyembuhkan itu, ya. Dan dia tahu-tahu muncul mengatakan ini. Memang kalau saya baca lagi tidak ada alasan atau saya belum menemukan ya mengapa kok ibu ini langsung atau perempuan ini langsung mengatakan berbahagialah ibu dan seterusnya. Tapi tidak usah kita pusingkan ya, karena memang tidak ada kisah yang menjelaskan ini. Mari kita fokus. Setelah ibu ini mengatakan atau perempuan ini mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini bicara soal materi. Jadi perempuan ini berpendapat, memiliki pandangan bahwa konsep bahagia itu karena materi. Tetapi Yesus membantah langsung, mengcounter langsung pendapat perempuan ini bahwa bahagia itu bukan masalah materi. Karena banyak orang yang kaya juga enggak bahagia. Banyak orang harta melimpah juga tidak bahagia. Dan Yesus mengcounter pendapat orang ini atau pendapat perempuan ini dengan mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berarti untuk bahagia itu tidak ada hubungan dengan masalah materi. Jadi keluarga Sion yang saat ini mendengarkan firman baik offline atau online itu berbahagia. Nah, nanti dapat hadiah dari Shopee. Yang berbahagia, ya. Mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Wahyu 1 ayat 3. Sekarang bahagia menurut Yesus. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga, bahwa orang yang mendengar, memelihara, itu berbahagia. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Ada kata-kata mendengarkan dan diawali berbahagia. Yehezkiel 3 ayat 10. Yehezkiel 3 ayat 10.
Yehezkiel 3 ayat 10. Silakan disiapkan dulu. Yehezkiel 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Telinga bicara soal pendengaran. Jadi mereka yang mendengarkan firman itu dikatakan berbahagia, ya. Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Yesus harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah saat ini Yesus bersabda melalui hambanya, melalui saya, berarti sidang jemaat Sion harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Supaya dikatakan berbahagia dan berikanlah telingamu kepadanya. Dan apalagi berkatnya kalau kita mau mendengarkan itu. Dan juga memeliharanya. Ulangan 11 ayat 27 sampai 28. Ulangan 11 ayat 27 sampai 28. Ulangan 11 ayat 27 sampai 28. Langsung kalimatnya sangat membahagiakan kita semuanya ya. Ulangan 11 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Di awal kalimat, di awal ayat dikatakan apa tadi? Ayat 27? Apa tadi katakan? Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Jadi mendengarkan pun sudah diberkati Tuhan. Butuh mendengar saja itu sudah diberkati, apalagi melakukan. Tapi memang keluarga Sion ya, kalau kita cermati ya, sekitar kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, untuk bisa mendengarkan itu tadi di awal sudah saya sampaikan, butuh perjuangan yang luar biasa. Hanya untuk mendengar saja loh, dibutuhkan usaha, apalagi saat mau melakukan. Tapi saya percaya setiap yang diperintahkan Yesus itu jika kita turuti, Yesus gak tinggal diam. Tanpa kita minta pun, Yesus gak tinggal diam, pasti memberkati kita. Kalau kita mau tekun mendengarkan firman yang disampaikan. Tanpa kita minta pun. Asalkan dengan sungguh-sungguh loh ya. Karena ada juga yang mendengarkan tidak sungguh-sungguh. Itu beda lagi. Karena yang diperintahkan ini adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah perkataanku. Berarti kata perhatikan itu, ya sungguh-sungguh fokus mendengarkan. Baru ada berkatnya. Haleluya. Ini konsep bahagia menurut Yesus kan beda banget ya dengan yang secara dunia tadi, sukses, kumpul sama keluarga. Itu tidak salah ya, tidak salah. Tapi Yesus mau memperdalam lagi bahwa bahagia itu enggak seperti itu. Bahagia adalah mendengarkan dan memelihara firman. Haleluya. Nah, kita kembali ke Lukas 11 ayat 28 tadi. Kita kembali ke Lukas 11, ya namanya pendalaman ya. Kita kembali lagi untuk kita perdalam lagi pemahamannya. Ya, dalam Lukas 11 ayat 28, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, ya tadi saya baca, itu tulisannya blessed, yang artinya diberkatilah. Jadi kata bahagia itu adalah diberkatilah, sehingga kalau kita membaca lagi, ya saya membaca ya buat keluarga Sion, silakan didengarkan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia berarti yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi bahagia itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah diberkati. Pasti
semua orang butuh berkat. Pasti keluarga Zion juga butuh berkat. Apalagi di situasi pandemi saat ini, pasti butuh berkat. Nah, pada malam hari ini, Yesus memberitahukan rahasia diberkati. Sederhana sekali. Dengan firman dengan sungguh-sungguh, peliharalah. Pasti diberkati. Nah, kata dipelihara itu, kita tidak bisa berdiam diri saja. Karena kata dipelihara itu berhubungan dengan melakukan. Kata dipelihara berhubungan dengan ketaatan. Setelah kita mendengarkan, kita pelihara, kita simpan dalam hati, nggak cukup sampai disimpan saja. Tindakan selanjutnya dilakukan. Disitulah muncul berkat-berkat untuk kita semuanya. Memelihara firman ternyata berkatnya sangat luar biasa dalam kehidupan kita, khususnya bagi seluruh keluarga Zion dan juga yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Ya. Memelihara berarti menjaga agar firman tetap diam dan tumbuh di dalam kita. Nah ini loh. Jadi saat kita dengar firman itu harus kita jaga. Jangan sampai nanti ada yang mengambil firman itu dalam hidup kita. Setelah kita dengar firman, kita jaga baik-baik, kita simpan baik-baik, dan jadikan firman itu sebagai dasar dalam kita melangkah, dasar pijakan kita untuk hidup. Jadi makna memelihara itu menyimpan, kusimpan firman-Mu dalam hatiku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu berarti memelihara siang dan malam. Daud sebagai sosok tokoh yang luar biasa, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dia pelihara betul-betul. Artinya setiap hari hidupnya selalu berlandaskan firman Tuhan. Daud dalam kesehariannya dia katakan, kurenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Berarti dalam hidup Daud ini setiap hari landasannya firman. Karena orang yang memelihara firman itu enggak mungkin membiarkan firman itu lepas. Pasti akan dijaga terus. Lu simpan Taurat-Mu dalam hatiku. Jadi kalau kita dengar firman, jangan terus dilepaskan saja. Dan juga jangan dilupakan begitu saja. Seberapa yang mampu kita ingat terus. Dalam satu kali ibadah kita banyak terima ayat. Berjuanglah untuk mengingat-ingat yang sudah disampaikan. Minimal temanya masih ingat gitu loh. Minimal ayat tema itu masih ingat. Misalkan hari ini temanya apa? Ya wis tulis gede nang kono ya. Ya nanti pulang jangan sampai dilupakan. Di mana ayatnya? Lukas 11 ayat minimal itu dihafalkan dulu. Buat bekal. Gitu. Karena memang ayat penjelasan kan banyak. Minimal ayat tema dihafalkan. Sebagai pegangan. Nanti kalau ada apa-apa, oh iya aku harus memelihara firman. Mulai malas, oh iya. Kemarin firman Allah mengatakan aku harus dengar firman. Nah itu loh. Itu dijaga betul. Ya, jadi kalau memelihara firman itu berarti menjaga agar firman tetap diam dan tumbuh dalam diri kita. Dan jadikan firman sebagai dasar kita melangkahkan kaki. Kaki bicara soal kehidupan. Sebagai tempat kita berbijak untuk melangkah, yaitu firman pengajaran itu. Agar tidak salah dalam melangkah. Pelihara firman itu. Firman Allah mengapa kok harus dipelihara? Karena apa? Memberikan suatu pengertian, pemahaman. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Firman itu harus dipelihara karena memberi pengertian. Kita baca 1, 2, 3. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Harus kita akui keluarga Zion, saya pun juga mengakui kalau saya ini bodoh. Ya. Daripada mengatakan bodoh kepada orang lain, lebih baik katakan itu kepada diri kita. Karena ada orang yang begitu mudahnya mengatakan kepada orang lain, kamu
alangkah baiknya kata-kata bodoh untuk diri kita. Ya Tuhan, aku ini bodoh. Singkapkan firman-Mu. Artinya, kalau firman dijelaskan, diungkap bukakan, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, artinya Tuhan, saya membaca ini kok apa ya pemahaman, apa ya pengertiannya. Seorang hamba Tuhan diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjelaskan. Jelaskan ini kepada keluarga Sion. Nah, malam hari ini saya menjelaskan apa makna mendengarkan dan memelihara firman. Nah, jika sudah dijelaskan, namanya pengajaran itu ya ini menjelaskan secara dalam, secara mendetail, supaya memberi terang. Nah kita apa? Oh itu maksudnya memelihara firman. Itu. Makanya seorang hamba Tuhan itu diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan isi firman Allah. Dan sidang jemaat keluarga Sion khususnya mempersiapkan diri untuk mendengarkan penjelasan supaya mengerti. Jika sudah ngerti firman, itu bahkan memberikan suatu terang untuk bisa kita lakukan, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya akui saya bodoh. Karena saya selalu memohon kepada Tuhan Yesus, ya Yesus berikan hikmat kepadaku. Itu dalam doa-doa saya sebelum menyampaikan firman Tuhan. Bergumul, meminta, meskipun saya sudah belajar, tetap berdoa, minta hikmat. Karena nanti kalau tidak minta hikmat, nanti penjelasannya ya sembarangan saja. Itu bukan kehendak Allah. Jadi firman itu memberikan suatu pengertian. Ini loh jalanmu, oh ya salah, ini benar. Manusia harus diberikan pengertian mana yang baik dan tidak. Kalau enggak nanti gawe karpe dewe. Perkataannya pakai maunya sendiri, sikapnya pakai maunya sendiri. Jadi harus diberikan suatu pengertian. Orang ngerti banyak tapi pengertian belum tentu. Jadi mengapa kita perlu belajar sungguh-sungguh firman itu supaya memberi terang kepada kita apa maksudnya. Dan setiap kali kita baca firman itu menimbulkan pengharapan. Misalkan kita saat ini lagi susah, lagi sedih. Begitu kita membaca masa depanmu tidak akan hilang. Di dalam Tuhan pengharapan tidak mengecewakan. Ada suatu pengharapan. 49. Satu, dua, tiga. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Setiap kali kita membaca firman, karena firman itu membuat iman kita makin bertumbuh. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari mendengar. Mendengar akan firman Kristus, firman Allah. Hidup yang penuh pengharapan, dia selalu bergumul untuk memahami firman. Karena di dalam firman yang kita baca, kita pelajari, kita dengarkan, kita terima, membentukkan pengharapan-pengharapan. Karena apa? Di dalam Tuhan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Apapun pengharapan keluarga Sion saat ini, entah nanti berharap akan seperti apa, menjadi apa, atau berharap apa, harus di dalam Tuhan kita berharap. Tidak akan mengecewakan. Ini janji Tuhan loh ya. Janji firman Allah. Selalu membaca. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dengan kita membaca firman itu, maka firman itu menimbulkan satu pengharapan. Saat kita lagi putus asa, hopeless ya, tidak ada harapan sama sekali. Kita banyak masalah, pikiran kacau, kalut, pusing, segala macam. Lah bagaimana bisa ada pengharapan? Tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah. Hidupnya langsung susah terus, bikin masalah terus, ngejak tarung terus. Itu kan jiwa-jiwa yang sumpek gitu. Dinasihati tidak mau, merasa diri benar. Tapi kalau dia mau belajar firman,
memahami firman, mendengarkan firman dan memeliharanya, hidupnya pasti penuh dengan pengharapan. Kalau toh nanti usahaku ini gagal, aku percaya Tuhan tiba saat nanti akan sukses. Kenapa? Terus berharap itu beriman. Iman adalah percaya. Kita hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saya pegang ayat ini sebagai pedoman. Tuhan, hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah ayat ini memberikan kekuatan kepada kita semua, Bapak Kesion. Kalau saat ini dalam keadaan putus asa, putus harapan, pegang ayat ini. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kita akan percaya Tuhan Yesus ajaib. Dan pasti menolong tepat pada waktunya. Itu jadikan pengharapan kita. Jadi jangan putus asa, jangan putus harapan. Tetap berharap. Menguduskan. Sikap hidup yang lama, sikap hidup yang dulu penuh dengan ketidakbaikan akan dikuduskan oleh firman pengajaran. Efesus 5 ayat 26. Itulah alasan mengapa kita harus memelihara firman itu dan jangan lepaskan firman itu. Karena menguduskan. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26. 1, 2, 3. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Amin. Setiap hidup yang tidak kudus, yang masih bergelimang hal-hal yang lama, dengan firman yang kita dengarkan dan kita pelihara, itu akan mengoreksi kehidupan kita. Jadi firman pengajaran itu akan mengoreksi hidup kita untuk menguduskan diri kita. Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus adalah Allah, Roh Allah. Allah adalah firman. Jadi firman itu akan mengajar dan mengingatkan kita akan segala kesalahan kita. Itu alasan mengapa firman itu harus dipelihara. Agar kita berbahagia. Kehidupan yang mau disucikan, kehidupan yang mau dikuduskan dengan firman, itu berbahagia, itu diberkati. Jadi yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Mengapa kita pelihara firman? Karena firman dapat menguduskan kehidupan kita. Dan setiap orang yang mau dikuduskan hidupnya, yang mau disucikan hidupnya, maka dikatakan berbahagia. Ya memang, orang yang sikap hidupnya baik itu berbahagia loh. Jadi berbahagia itu tidak ada hubungannya dengan masalah materi. Terlebih firman Allah akan membersihkan hati kita. Mungkin hati kita kotor saat ini. Banyak sakit hati, banyak dengki atau sirik, kepahitan. Firman yang kita pelihara itu bisa membersihkan. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Sebenarnya ini kita sudah bersih. Karena kalimat ini mengatakan, ayat ini mengatakan, kamu memang sudah bersih. Nah, untuk menjaga kebersihan hidup kita perlu firman. Siapa tahu namanya manusia bisa lupa toh. Hari Senin bisa menjaga kelakuan kita, bisa bersih, tahu-tahu Selasa lupa. Namanya manusia kan banyak pola pikir ya, terganggu. Akhirnya berbuat yang tidak baik. Nah, firman yang kita pelihara itu akan membersihkan, akan menguduskan kembali, membersihkan hati kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
firman pengajaran yang sudah kita terima sekian banyak, bahkan belasan tahun sudah seringkali kita terima, itu berguna untuk menguduskan kehidupan kita, untuk membersihkan hati kita. Jadi mengapa kita perlu dengar firman terus-terusan? Setiap kita, namanya orang itu kan ya secara keseharian saja lah. Setiap hari mandi kan? Atau ada yang 2 hari sekali? Karena eman-eman nanti airnya habis gitu. Atau ada yang mandi 5 hari sekali? Angkat tangan. Bertobatlah. Gitu. Bahkan sehari pun mandi berapa kali? Minimal 2 kali. Waduh, air mahal, oke lah, minimal 1 kali lah pokoknya mandi. Setiap hari. Itulah kehidupan kita. Firman itu air kehidupan yang akan membersihkan kita setiap hari. Makanya setiap hari kita perlu membaca firman untuk membersihkan hidup kita. Jadi firman itu menggawang ya, menjaga kehidupan kita. Menggawangi kehidupan kita nih loh. Salah diingatkan. Bahkan saat kita berbuat yang enggak baik pun, kita ingat firman yang ada dalam diri kita. Tuhan ampuni, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itu salah. Sampai-sampai masa kelakuan pun bisa dijaga dengan firman. Mazmur 119 ayat 9. Ya. Manusia harus selalu dikawal oleh firman pengajaran. Kalau enggak nanti hidupnya sembarangan. Bukan hanya jemaat awam, bahkan sampai kepada pelayan Tuhan pun. Jadi jangan mentang-mentang jadi pelayan terus aman, enggak akan terganggu, enggak akan tergoda oleh hal-hal yang enggak baik. Justru makin tinggi tingkat rohani kita, makin tinggi iman kita, godanya makin besar. Dan bagi pelayan Tuhan sekalipun juga jangan merasa diri aman, tetap harus menjaga terus. Ya. Mazmur 19 ayat ke-9. Ya. Kita baca. Ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Enggak ada jalan lain untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih hanya dengan firman. Firman pengajaran itu sangat penting. Indonesia, negara yang kita cintai, untuk menjaga tetap ada undang-undang dasar. Itu secara jasmani. Untuk bisa sejahtera, Indonesia ada landasannya, ada pengaturnya. Hidup kita ini juga, kalau ingin berbahagia, kalau ingin diberkati, harus ada pengatur, yaitu firman. Karena kadang orang dinasihati oleh manusia, itu enggak dihiraukan sama sekali. Firman lah. Tapi juga Allah sangat menyadari bahwa juga ada orang yang bebal. Orang bebal itu yang mokong. Diberitahu enggak kena itu bebal, mokong. Kalau bahasa Surabaya itu nduwablek gitu loh. Paham ya, nduwablek ya. Orang tua pun kalau nasihati anaknya ndablek, bagaimana perasaannya orang tua? Saya tanya coba sekarang ini, ada anak dikandani nggak kena nduwablek, bagaimana perasaan orang tua? Kudu diapaan anak itu? Digoreng ya. Apa di sate gitu loh. Apa di blender gitu ya. Karena ndablek. Nah sekarang ini kalau bicara soal ndablek, enggak perlu laki-laki, perempuan podo wis. Kalau anak gak bertobat, wis ndablek gitu. Itu orang tua senjatanya paringono sabar. Wis paringono sabar. Orang tua jaga kelakuan tetap bersih, anak dinasihati supaya bersih kelakuannya, tetap memberontak. Ya ndablek ya apa? Bebal. Itu kan. Dan firman Allah sudah ada loh mengatakan orang bebal itu tegar. Tengkuk ini. Ini kuaku. Tengkuk iki lho, lek kuaku kandhane angel. Iku mau ndablek wis. Teguh imanku. Ngono. Sejel iku. Namanya orang tua ya paring ngono
Jangan nangis tok isine. Anakku rek wis pajak pas-pasan ndablek. Oke lah lek gane titik ngono rada dilem lah. Ya pajak burek kumus-kumus ndablek. Untung urip ngono ae wis. Nggih? Mari ngono. Tuhan juga sabar menantikan kita berbalik dan Nah, Bapak Ibu, kalau mendapati anak-anaknya ndablek, saya pakai bahasa ndablek ya gampang wis bebel terlalu ilmiah banget ya. Ndablek. Jangan bosan menasihati anak-anak dan bawa dalam doa. Jangan hanya menasihati, bawa dalam doa. Anak masuk usia SMP, SMA itu puncaknya mokong-mokongnya. Istilah mencari jati diri, mencari identitas diri, lali mbek awake dhewe. Bukan mencari identitas diri, lali mbek awake dhewe. Nah, tapi ya tidak semuanya. Berbahagialah orang tua kalau ada anaknya yang nurut, dengar-dengaran, ya, SD nurut, SMP sama nurut. Wah, itu orang tua berbahagia. Berarti anakku memelihara firman. Saweneng. Nah, kalau ada anak yang nurut itu istilah sak penjaluke dituruti mbek bapak yang baik iku. Tenang, biasa kakek iku tenang. Oke ya? Jadi firman untuk menjaga apa? Kelakuan, menguduskan, membersihkan. Jadi mengapa Yesus katakan yang berbahagia, yang diberkati adalah yang mendengarkan firman dan memelihara. Puji Tuhan. Dan ternyata hidup juga dari firman. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 ya. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Satu, dua, tiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 ayat 4. Untuk melengkapi penjelasannya. Betapa pentingnya firman karena untuk memelihara kehidupan kita. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi kita hidup bukan hanya jasmani terus saja. Dari Senin sampai Senin terus mencari roti saja, Senin sampai Senin ya. Roti itu bicara soal makanan pokok, karena zaman tradisi saat itu, roti itu makanan pokok. Nah, kalau kita di Indonesia apa makan pokoknya? Nasi. Ojo beras loh ya. Cik mentah beras iku. Nah, nasi. Nah, sekarang ini orang itu berusaha keras akhir-akhir ini untuk memburu mendapatkan nasi. Tapi memburu nasi jangan Senin sampai Senin, sampai lupa. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu firman itu, karena apa? Dalam firman nanti kita tetap berpengharapan. Kalau toh di dalam dunia kita alami suatu, kok susah ya hidupku ya, kok banyak kegagalan ya. Firman menguatkan, pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan terima kasih, bersemangat lagi. Begitu. Nah kalau sudah banyak masalah, nggak ada firman, jadi apa nanti? Ya kan gitu. Jadi firman itu memberikan suatu pengharapan kepada kita, tidak mengecewakan. Atur waktu. Ya memang sekarang ini perusahaan ada 3 shift ya, sampai-sampai masalah jam libur pun tidak bisa hari Minggu. Tapi jika ada kesempatan untuk ibadah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Lah aku wasel ya, kesempatan pray pas ibadah, turu aku. Kadang dijadikan alasan. Makanya kan tadi saya bilang, bahwa untuk mendengarkan firman pun perlu perjuangan. Enggak semudah yang disampaikan. Tapi kalau kita membaca ayat ini, Yesus bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah. Dan mengapa kita harus pelihara firman? Karena firman bisa menasihati hidup kita. Mazmur 19. Mazmur 19. 9 sampai 12. Mazmur 19 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Amin. Jadi setiap orang yang berpegang pada firman, yang mau dinasihati, mendapat upah yang besar. Itu loh, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi saat dengar firman, hati bersuka cita. Dan perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi saat dengar firman itu mata bercahaya. Jadi saat dengar firman itu mata bercahaya. Bukan meredup. Tidak ada firman Allah mengatakan maka perintah Tuhan itu murni membuat mata meredup. Tidak ada. Bercahaya. 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 Yang balkon bercahaya enggak ya balkon ya? Amin. Ya. Padahal dikut terus langsung amin gini. Canggih. Jadi kalau sudah mulai meredup, makanya hafalkan ayat ini. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Hafalkan itu. Kalau mulai meredup, ingat, oh iya, Mazmur bercahaya gitu. Ya, oke. Nanti sampaikan kepada saudara yang tidak hadir pada malam hari ini untuk bekal hari Minggu. Oke? Nah, nanti Minggu tak tagih. Apa ayatnya untuk bercahaya? Ah, gitu ya. Oke. Oke, haleluya. Ini penting loh. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada. Hukum Tuhan itu benar, adil loh. Jadi kalau kita mau menerima nasihat firman Allah ini, mendapat upah yang sangat besar. Jadi jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Dari firman Allah kita bisa hidup. Sikap kita bisa terjaga karena firman Allah. Firman Allah semuanya mengatur kehidupan kita. Harus rendah hati, enggak boleh sombong. Selalu diingatkan terus. Dan setiap manusia kalau ingin hidupnya menjadi baik, harus mau menjadikan firman sebagai dasar hidupnya untuk dia melangkah. Baik dalam tutur kata maupun perbuatan harus dasarnya firman pengajaran, enggak ada yang lain. Ini. Jadi ini ditulis untuk kita. Dan semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu diilhamkan oleh yang sama dan satu, Roh Kudus. Dan dia tahu bagaimana keadaan kita. Sehingga ini dituliskan supaya kita tidak jatuh ke dalam maut. Haleluya. Nanti harus semangat. Dengan firman dengan sungguh-sungguh mata bercahaya. Harus ya. Oke, jadi mata yang mulai meredup saat ini yang mulai meredup harus bercahaya. Oke, saya teruskan supaya tetap bercahaya. Oke. Menghibur. Jadi firman itu menghibur. Kalau menghibur berarti bercahaya. Kalau enggak menghibur meredup. Roma 15:4. Ya. Ya gimana Kak meredup capek pulang kerja. Oke, enggak apa-apa, Tuhan tahu isi hati Anda ya, enggak apa-apa. Sampai kepada Petrus pun, ya tidurlah, istirahatlah. Yesus baik loh. Waktu di Taman Getsemani kan, baik Yesus ya. Kak diurak-urak tidak, ya wis tidur maneh, enggak apa-apa. Baik hati Yesus ya. Ayat yang keempat ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
suci. Jadi firman Allah itu bisa menghibur kehidupan kita. Enggak hanya menghibur, juga menghilangkan hati sukacita. Mazmur 119 ayat 111. Mazmur 119 ayat yang ke-111. 1, 2, 3. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Firman Allah membuat kita bergirang, bersukacita, bergembira. Dan Paulus katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Keluarga Sion, kalau lagi hati tidak karu-karuan, banyak tekanan hidup, susah, banyak masalah, sumpek, aku harus bagaimana Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan. Dengan firman itu akan menghibur. Firman Allah akan menunjukkan jalan keluar, memberikan satu pengharapan. Karena itu tetaplah dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun beban berat hidup kita, Yesus sanggup menyelesaikan dan memberikan hikmat kepada kita. Karena pencobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Sudah banyak masalah, tidak dekat sama Tuhan Yesus. Tapi penjaluan wakil masalah. Tuhan, kok nasibku kayak gini ya? Ya apa sih Tuhan, ini apa? Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, bagaimana bisa mengerti rencana Tuhan? Ya belajar firman, ini semua rencana Tuhan dalam hidup kita, firman Allah ini. Makanya kalau kita ingin tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, baca firman. Ini kan suara Allah, ini Roh Kudus yang mengilhami. Enggak sembarangan ini. Coba kita tahu nanti, aku harus bagaimana, aku bagaimana. Semuanya kembali kepada Alkitab. Apapun problem kita, apapun masalah kita, firman Allah menghilangkan hati kita, menyukakan, pengharapan tidak mengecewakan. Saya sangat diberkati dengan firman pengajaran. Setiap hari senang. Ya karena firman menyukakan. Jadi kalau lagi sedih, banyak masalah, baca firman. Tapi ya jangan sampai hanya baca firman saat sedih saja. Makanya setiap hari baca firman. Ada kekuatan. Ya. Memelihara itu enggak hanya memelihara, tapi juga harus taat. Memelihara itu juga berhubungan dengan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi yang dikatakan berbahagia dalam ayat Nas tadi di Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia, yang diberkati adalah yang mendengar firman dan memelihara. Nah, kata memelihara itu enggak hanya berdiam dalam hidup kita saja, tapi harus dilakukan. Nah, setiap orang yang melakukan firman, yang praktek firman dalam hidup sehari-hari, pasti mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Ya. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Jadi kalau kita melakukan firman, dikatakan berbahagia. Berbahagia artinya diberkati. Jadi kalau ingin berbahagia, diberkati, ada dua rahasianya. Apa tadi? Mendengar dan memelihara. Praktekkan dua rahasia besar ini agar hidup kita berbahagia. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Saya akan teruskan pada ibadah